Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan konsep dasar lereng serta pengumpulan data lapangan, di mana kami membuat ini ada 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Gamila Kita, NIM 18. Dan saya Jeksi Ayolonda dari NIM 023. Saya Rizky Anggito Pangestu dengan NIM 53. Selanjutnya ada kerangka presentasi kami. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua desain lereng dan dampak kecuraman lereng, yang ketiga tingkat keyakinan geoteknik, yang keempat penyelidikan lapangan, yang kelima overburden penambangan tanah, yang keenam ada pengujian laboratorium, yang ketujuh ada pengumpulan data dan manajemen data. Next. Pendahuluan dari kami ini, kami mengetahui bahwa geoteknik itu merupakan salah satu dari banyak cara untuk mendesain tambang, di mana geoteknik ini harus benar-benar dengan kewaspadaan asumsi, karena memiliki bahaya yang sangat merugikan. Untuk hal itulah kami memahami lebih lanjut konsep dasar desain lereng serta pengumpulan data lapangan. Next. Komponen dasarnya itu ada empat komponen. Yang pertama model massa batuan, yang kedua model geologi, yang ketiga model hidrogeologi, yang keempat model struktur. Yang pertama desain lereng dan dampak kecuraman lereng. Desain lereng itu dalam kita mendesain ada 3 faktor. Yang pertama harus mengetahui karakteristik massa batuannya, yang kedua menentukan perilaku dan deformasi dan mekanisme dari longsoran, yang ketiga modeling deformasi dan perhitungan faktor keamanan. Dalam menentukan karakteristik massa batuan, di mana pembuatan klasifikasi itu bertujuan dengan mengidentifikasi parameter-parameter penting yang mempengaruhi perilaku massa batuan, membagi formasi massa batuan, memberikan dasar-dasar, terus menghubungkan pengalaman dari kondisi massa batuan di satu lokasi ke lokasi yang lain, terus mengambil data kuantitatif, terus memberikan dasar umum untuk kemudian komunikasi. Di mana untuk klasifikasi ini agar cepat itu harus sederhana, mudah diingat dan dimengerti. Sifat massa batuan yang penting harus disertakan, parameter dapat diukur dengan mudah dan murah, pembuatan dilakukan secara relatif. Untuk klasifikasi massa batuan itu yang banyak dipakai untuk kemantapan lereng ada 3. Yang pertama RMR, yang kedua rock strength, yang ketiga ada slope mesh rating. Untuk menentukan perilaku deformasi dari longsoran itu dimana ada 4 longsor. Yang pertama yang A itu longsoran bidang, yang B longsoran baji, yang C longsoran guling, yang D longsoran busur. Di mana dari setiap mekanisme longsoran ini pun memiliki perilaku yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Jeksi. Ya. Tingkat keyakinan geoteknik. Next. Tingkat keyakinan geoteknik di sini dijelaskan kerangka klasifikasi estimasi tonase untuk merefleksikan perbedaan tingkat pengetahuan dan tingkat keyakinan geoteknik. Cadangan biji merupakan tingkat dari beberapa sumber daya mineral yang tertunjuk dan terukur yang terlihat dalam mensyaratkan faktor dari beberapa masukan pengetahuan sehingga terjadi adanya cadangan biji terkira atau cadangan terbukti. Di sini juga sumber daya mineral terukur menjadi cadangan terkira dikarenakan ketidakpastian terhadap pengaruh faktor untuk mengkonversikan sumber daya mineral menjadi cadangan bijinya. Ketidakpastian dalam geoteknik yang disebabkan dengan jenis material yang sama tetapi dengan variabilitas dari keadaan geoteknik yang berbeda dan tingkat kepercayaannya atau yang disebut reliability index yang digunakan dalam metodenya. Di sini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik nilai probabilitas dari pada nilai parameter geoteknik yang didapat. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut termasuk pemboran geoteknik yang digunakan untuk melihat objek geologi bawah permukaan dan pengujian sifat fisik dan mekanik objek penelitian ini untuk mendapatkan karakteristik geoteknik. Next. Nah, di sini tingkat kepercayaan data geoteknik. Pada data ini terdapat beberapa faktor dalam tabel yang dijelaskan, yaitu faktor geologi dengan memiliki tingkat kepercayaan data pada level 1 lebih dari 50% dan level 5
yaitu memiliki tingkat kepercayaan data yang lebih tinggi, lebih dari 90%. Faktor yang kedua yaitu struktural. Memiliki tingkat kepercayaan data pada level 1 yaitu lebih dari 20%, dan tingkat kepercayaan data yang tinggi pada level 5 yaitu lebih dari 75%. Yang ketiga yaitu hydrogeological, yang memiliki tingkat kepercayaan data pada level 1 lebih dari 20%, dan tertinggi di level 5 yaitu 75%. Yang keempat, faktor massa batuan yang memiliki tingkat kepercayaan data pada level 1 lebih dari 30%, dan level 5 memiliki tingkat kepercayaan data melebihi dari 80%. Dan yang terakhir adalah faktor geotekniknya, yaitu memiliki capaian tingkat kepercayaan data pada level 1 lebih dari 30%, dan level 5 melebihi dari 80%. Next. Di sini dijelaskan pada kegiatan yang dilakukan pada target kepercayaan data. Pada tabel berikut, memiliki tahap kegiatan, tingkat target kepercayaan data yang diukur dalam persen, dan sudut lerengnya. Pada tahap kegiatan 1, yaitu konseptual, memiliki tingkat kepercayaan data lebih dari 30%, yang dijelaskan pengalaman dari batuan yang sama menggunakan data perkiraan dari laporan. Yang kedua adalah tahap kegiatan pre-feasibility dengan tingkat target kepercayaan data yaitu 40-60%, yang dijelaskan data diperoleh dari singkapan, baik dari jalan maupun sungai, paritan, sumuran, atau lubang bor. Tahap kegiatan selanjutnya yaitu yang ketiga, feasibility dengan tingkat kepercayaan data 50-75%. Yang data ini diperoleh dari lokasi dengan jarak sampel yang cukup rapat, kemungkinan diinterpretasi batasan dengan secara 3 dimensi. Jadi batas penambangan yang didasarkan pada penampang batas dan kontinuitas struktur. Yang berikutnya adalah tahap kegiatan desain dan construction dengan tingkat target kepercayaan data 65% sampai 85%, yang dijelaskan pada update data selama proses studi kelayakan. Next. Selanjutnya, penyelidikan lapangan akan dijelaskan oleh Gamaliel. Selanjutnya penyelidikan lapangan, di mana penyelidikan lapangan itu untuk mengetahui karakteristik dari massa batuan. Terus penyelidikan lapangan dilakukan pada awal atau pembuatan terowongan dan pada tahap awal sampai tahap konstruksi. Next. Tujuan penyelidikan lapangan itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah karakteristik fisik, terus parameter rancangan, batas kepastian untuk proyek, terus mempersiapkan kondisi rancangan, meningkatkan keamanan bekerja, meningkatkan kondisi-kondisi material yang tidak jelas, serta mendapat pengalaman bekerja dari material tertentu. Next. Di mana peninjauan geologinya itu ada tujuan, manfaat, serta dasar interpretasi. Tujuan itu mendapatkan data tentunya. Manfaatnya itu di mana kita setelah mengetahui data itu, kita dapat melakukan penyelidikan secara langsung pada lintasan rencana terowongan tidak mungkin dilakukan atau sulit. Terus dasar interpretasinya itu data-data yang ada dari geologi permukaan, geologi teknik, batuan dan stratigrafi, struktur geologi, juga geomorfologi. Next. Di mana klasifikasinya itu ada 3, penyelidikan pendahuluan, penyelidikan terinci, juga penyelidikan selama konstruksi. Dengan periode mulai dari awal, pertengahan, juga selama konstruksi, di mana data-data yang didapatkan dapat kita lihat dalam tabel berikut. Juga ruang lingkupnya juga kita dapat lihat dalam tabel berikut. Next. Macam-macam penyelidikan lapangan. Yang pertama ada tujuan tinjauan literatur, di mana untuk mendapatkan data geologi regional. Terus interpretasi atau analisa foto udara yang biasa digunakan menggunakan drone. Next. Terus pemetaan geologi permukaan itu untuk mengetahui litologi, juga batas-batas struktur geologi, sehingga dapat diketahui jenis dan sifat batuannya. Terus pemetaan geoteknik itu untuk mengetahui singkapan batuan, lokasi, derajat pelapukan batuan, kemantapan lereng, dan lain-lain.
untuk mengetahui itu kita perlu survei, namanya survei geofisika, di mana untuk mengetahui kondisi bawah permukaan dengan menggunakan sifat fisika batuan terhadap arus elektromagnetik, di mana dia menggunakan dua metode seismic reflection juga metode resistivisi. Next. Nah, ini merupakan hasil dari survei geofisika dengan metode tersebut. Next. Terus ada pemboran eksplorasi, di mana dia pemborannya itu ada pada batuan lunak, juga ada pada batuan keras, di mana batuan lunak itu penyebabnya jenis batuan itu sendiri mempunyai banyak zona lemah. Next. Pada batuan keras itu memiliki berbagai tujuan. Yang pertama menentukan stratigrafi, yang kedua menentukan sifat fisik batuan, mempelajari pola strukturnya bagaimana, mempelajari permeabilitas, juga kondisi tanahnya, mengumpulkan data tingkat tegangan di situ, evaluasi peledakan, evaluasi kemungkinan kebutuhan penyangga, juga menyediakan jalan untuk lubang bor dan logging. Next. Data yang harus dicatat dan juga dibuat penambang ada 13 data dengan berbagai fungsi masing-masing. Kita bisa lihat dari deskripsi geologi dari material sekitarnya, juga sampai lokasi inti bor dan penyimpanannya. Next. Nah, ini merupakan area lubang bor dari grup pemboran yang kurang baik. Next. Di mana yang baik itu mempunyai berbagai penjelasan di dalam gambar tersebut, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kita akan membor. Next. Selanjutnya ada uji tekanan air, di mana uji tekanan air ini untuk mengetahui kondisi tekanan air di bawah tanah, di mana pengukuran muka tanah itu uji permeabilitas juga harus dipantau selama masa penggalian dan konstruksi. Next. Terus ada pemboran satu, ada pembuatan adit, di mana keuntungannya itu ada 4 macam, di mana dia cenderung lebih murah, juga problem keamanan dan lingkungannya juga berkurang, dan kondisi batuan tidak banyak terganggu. Manfaatnya itu kita bisa lihat dalam 7 faktor, di mana manfaat-manfaatnya itu ada analisa geologi teknik rinci, juga sampai prapejanggaan di daerah yang sulit. Next. Sehingga dapat kita simpulkan dari penyelidikan lapangan itu ada 5 tahap: studi mekanika batuan in situ, pengujian laboratorium, pengujian terhadap model permodelan, tahap konstruksi, juga pemantauan. Next. Ini merupakan gambar dari jumlah kekar, di mana bertambah besarnya ukuran percontohnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rizky. Overburden penebangan tanah. Penebangan tanah standar global untuk logging, teknik, dan klasifikasi tanah penutup adalah tanah terpadu sistem klasifikasi. Itu dasar dari sistem ini adalah tanah berbutir kasar, ditebang sesuai dengan distribusi ukuran biji-bijian mereka, dan berubah halus tanah sesuai dengan plastikitasnya. Dengan demikian hanya ukuran biji-bijian analisis dan tes absolute limit diperlukan untuk sepenuhnya mengidentifikasi dan mengklasifikasi tanah. Ada 4 divisi utama di USGS. Ya, pertama itu ada tanah organik, yang kedua berbutir kasar, ketiga itu berbutir halus, dan keempat itu gambut. Itu klasifikasi dilakukan pada material yang melewati ukuran 75 mm saringan dan dengan jumlah kebesaran yang setara pada bor. Catatan, partikel berdiameter lebih dari 300 mm disebut dengan bongkahan batu, dan material antara 300 mm dan saringan 75 mm disebut kobles. Perbedaan representasi tanah buruk atau tidak dapat dilakukan dengan merencanakan distribusi ukuran biji-bijian, kurva, dan komputasi koefisien keseragaman dan kelengkungan. Grup GP dan SP adalah critical and pasir yang dinilai buruk dengan sedikit atau tidak denda dan plastik. Batas ukuran partikel yang diberikan di atas adalah yang diadopsi oleh ASTM D2487 yang diterbitkan di AS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Gipsiaya. Pengujian laboratorium. Next. Pengujian laboratorium dilakukan untuk pengambilan sebuah data geoteknik. Pengujian laboratorium ini dibagi menjadi 2, yaitu pengujian laboratorium material tanah yang terdiri dari uji indeks properti, uji triaksial,
uji confinite compression, uji geser langsung, dan uji CBR. Yang kedua adalah pengujian laboratorium material batuan yang terdiri dari sonder mekanik, field fan shear, dynamic penetrometer atau yang disebut DCP test, yang berikutnya sand-con rubber balloon, dan yang terakhir adalah bor tangan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Anggito. Pengumpulan data dan manajemen data. Teknik pengumpulan data, metode pengambilan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh sifat dari penelitian kualitatif terbuka dan luas. Tipe dan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam, disesuaikan dengan masalah, tujuan penelitian, serta sifat aplikasi. Jika diperhatikan, metode yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi. Core logging adalah salah satu teknik dasar yang digunakan untuk mendapatkan informasi geoteknik dan hanya boleh dilakukan oleh ahli geologi teknik, insinyur geologi, dan ahli geoteknik spesialis. Kemajuan teknologi elektronik tentunya telah membuat pengambilan dan manipulasi data menjadi lebih efisien. Tetapi lebih penting untuk diingat bahwa proses logging yang sebenarnya tetap merupakan operasi manual yang menekankan perlunya dilakukan oleh orang yang terlatih dan berpengalaman. Berikut bagaimana cara pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan teknik manajemen data. Sistem manajemen data yang terorganisir dengan baik untuk membantu dalam menyimpan, interpretasi, teknik, dan pelaporan data lapangan dalam laboratorium yang sama pentingnya dengan proses pengumpulan data. Sangat penting bahwa database yang sesuai dengan semua kebutuhan proyek diantisipasi, dipilih, dan diaktifkan sejak hari pertama proyek. Di lokasi tambang yang beroperasi ada langkah buat perusahaan menuju sistem manajemen data yang membagi data dan bagian-bagian pemrograman menjadi front-end dan back-end. Back-end menyimpan semua data, termasuk biji cadangan, kontrol kelas, geoteknik, dan data survei. Ini diakses oleh pengguna secara tidak langsung dari front-end yang menampung semua pemrograman aplikasi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.